Shan, selamat pagi. Ngapain kalian di luar? Kenapa di luar? Masuk saja. Hai, pagi. Halo bro, pagi. Ah, selamat pagi. Mari kita mulai devosi kita. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang terus Tuhan berkati. Kami bersyukur pada hari ini. Sebentar kami mau kembali mendengar dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan hati dan iman kami, agar apapun yang kami alami, kami tetap kuat dan pandangan kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati kami dan berbicaralah dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, ada satu lagu lama yang mungkin pernah kalian dengar atau masih kalian tahu juga. Lagunya tentang kepedulian Allah. Dikatakan begini lagunya. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Orang dekat kita tentu orang yang bisa mengerti keadaan kita. Tapi kita harus jujur bahwa sedekat apapun kita dengan seseorang, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Ya. Jadi kalaupun kita punya teman, punya bestie, punya sahabat, punya orang yang sangat peduli, tidak ada orang yang bisa peduli sepeduli Tuhan sama kita. Ya. Banyak terjadi dalam hidup ini kita nggak mengerti kenapa. Tapi satu hal kita perlu percaya bahwa Tuhan itu peduli sama kita. Satu kisah pendek dari Lukas pasal 5 teman-teman. Lukas pasal 5 ayat 12. Bisa baca bagi kita 2 ayat saja. Lukas 5 ayat 12 dan 13. Dikatakan begini. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kalian tahu kusta ya? Kusta itu penyakit kulit, tapi bisa juga akhirnya menggerogoti tubuh. Sampai ada yang tangannya putus ya, atau kakinya di mana kusta itu ada. Kayak apa ya?
dia penyakit kulit, tapi dia menggerogoti, bukan sekedar penyakit kulit kayak panu, pubis, kurap begitu. Dan di Israel, teman-teman, bagi orang Yahudi, penyakit kusta itu aib. Orang yang kena kusta dianggap kena kutuk. Orang yang kena kutuk berarti dia sangat dibenci Tuhan. Jadi orang yang kena sakit kusta, orang yang sakit kusta, orang itu terbuang dari komplek, nggak boleh tinggal di pemukiman, maka mereka akan diasingkan. Kalian bisa bayangkan orang yang sakit kusta, karena memang kusta itu menular, maka orang itu harus diasingkan sampai dia sembuh. Kalau dia nggak sembuh, maka dia akan terpisah dari keluarganya, dari istri, dari suaminya, dari anak-anaknya, kalau mereka punya keluarga. Mereka kehilangan hidup, mereka seperti sampah yang dibuang. Nah, satu hari seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Ketika orang sakit kusta itu melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan atau menyembuhkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Teman-teman, Tuhan hadir untuk menyembuhkan kita. Mungkin kita hari ini tidak sakit kusta, tapi ada sakit-sakit yang lain yang perlu kita obati, dan Tuhan bisa menyembuhkan. Pujian tadi berkata, Allah mengerti, Allah peduli. Walaupun banyak perkara yang kita nggak mengerti, kita nggak tahu kenapa harus terjadi, tapi satu hal kita harus tahu bahwa Allah itu peduli, Allah itu mengerti. Nah, teman-teman, kiranya pagi ini lewat renungan dan pujian yang coba Mister nyanyikan bisa menguatkan kita semua. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Tanamkan itu dalam hidupmu, dalam hatimu, biar apapun yang terjadi tidak membuat kita jatuh dan menjadi lemah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada kami pagi ini. Kami terus belajar dan berupaya untuk menerima seutuhnya bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti keadaan kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Barangkali hari ini, saat ini, keadaan kami baik-baik saja, tapi biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami ketika kami dalam kelemahan. Ingatkan kami terus bahwa sekalipun kami memiliki masalah, pergumulan, kesulitan dalam hidup, kami memiliki Allah yang lebih besar dari masalah, kesulitan, dan pergumulan kami. Dan hari ini kami dihiburkan bahwa Allah yang besar itu ternyata adalah Allah yang peduli dan mengerti kami secara sempurna. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.